Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh supaya bisa segera beraktivitas kembali. Di video sebelumnya, saya membawakan kisah tentang Ekta Gupta, yang sampai sekarang misteri kematiannya belum berhasil diungkap oleh polisi kota Kanpur, India. Karena ada yang komplain dan minta supaya saya jangan bawain kasus dari India, hari ini kita akan berkunjung ke Wonogiri yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dan membahas kisah Sarmo, pembunuh berantai Pin Pin Bo, alias pintar-pintar bodoh. Sarmo adalah seorang pria berusia 30-an dengan kehidupan yang terlihat normal, tinggal bersama istri dan anaknya di desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2020 yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Januari tahun 2020, di mana Sarmo berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Katyani melalui media sosial Facebook. Walaupun keduanya sama-sama sudah berkeluarga, Sarmo dan Katyani menemukan kecocokan saat berkomunikasi via Facebook. Jarak rumah mereka juga tidak terlalu jauh, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kopi darat keesokan harinya, di mana Katyani minta diantarkan ke sebuah salon kecantikan di Kecamatan Wonogiri. Pertemuan itu membuat Sarmo dan Katyani semakin tertarik satu sama lain, dan komunikasi mereka via Facebook berlanjut semakin intens tanpa diketahui oleh pasangan masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari tahun 2020, Sarmo dan Katyani kembali bertemu secara tidak sengaja saat keduanya melintasi jalan desa Sanan Girimarto. Saat itu, Katyani baru saja menjemput anaknya dari sekolah. Malam hari di tanggal 11 Februari tahun 2020, melalui pesan Facebook, Katyani berkata bahwa dia ada rencana untuk menjual motor Honda Beat warna putih miliknya. Sarmo langsung menimpali dan berkata bahwa dia kenal seorang pemilik dealer motor bekas di Kecamatan Sidoarjo. Menurut Sarmo, kalau Katyani menjual motor di sana, pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Besoknya pada tanggal 12 Februari tahun 2020, Katyani dan Sarmo mengendarai motor masing-masing, pergi bersama ke dealer motor yang direkomendasikan oleh Sarmo. Singkat cerita, setelah proses tawar-menawar, motor itu pun laku terjual dengan harga Rp11.500.000. Katyani memasukkan uang tersebut ke dalam tasnya, lalu naik ke boncengan motor Sarmo. Pasangan ini kemudian jalan-jalan di kawasan Tawangmangu, Karanganyar, hingga akhirnya berhenti di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Sarmo yang sebenarnya menginginkan uang dari hasil penjualan sepeda motor, mulai membujuk Katyani untuk memberinya sebagian. Katyani menolak membagi uang itu dengan Sarmo, karena uang hasil penjualan motor itu akan dia serahkan kepada suaminya. Sarmo lalu beralasan bahwa dia sedang butuh uang untuk membayar hutang. Sarmo berjanji bahwa dia akan mengembalikan uang kepada Katyani bulan depan. Namun lagi-lagi, Katyani menolak untuk meminjamkan uang kepada Sarmo, karena sejatinya, uang itu bukan miliknya pribadi, dan Katyani juga merasa kalau dia baru mengenal Sarmo. Setelah 2 kali ditolak, Sarmo mulai berencana untuk membunuh wanita itu dan menguasai uangnya. Sarmo kemudian mengajak Katyani jalan-jalan lagi di seputaran Tawangmangu, di mana mereka lalu mampir ke sebuah kedai untuk makan sate. Setelah makan siang, Sarmo menawarkan diri untuk mengantar Katyani pulang. Mereka lalu berboncengan dengan motor Sarmo, hingga akhirnya melewati areal pemakaman yang berada di Kelurahan Giri Harjo, Kecamatan Pupelam. Kebetulan saat itu turun hujan. Sarmo mengajak Katyani untuk berteduh di sebuah bangunan kosong di areal pemakaman tersebut. Sambil menunggu hujan reda, Sarmo kembali mencoba untuk meminjam uang kepada Katyani, dan lagi-lagi wanita itu menolak. Karena kesal dengan penolakan wanita itu, dan karena dia sudah terlanjur tergiur melihat uang tersebut, Sarmo nekat mencekik leher Katyani dan membenturkan kepalanya ke batu nisan, hingga wanita 26 tahun itu pun tewas seketika. Sarmo segera mengambil uang dan semua barang berharga yang ada di dalam tas Katyani, termasuk juga handphone wanita itu tak luput dia kantongi. Sarmo lalu membuang jasad Katyani ke jurang yang berada tak jauh dari tempat itu. Selanjutnya, dia gunakan HP Katyani, berpura-pura menjadi Katyani dan mengirim pesan kepada suami wanita itu, berkata bahwa dia kabur ke Kalimantan Timur bersama kekasih gelapnya. Tipu muslihat ini
dimaksudkan untuk mencegah suami atau keluarga Katyani melakukan pencarian ketika wanita itu menghilang. Alih-alih berpikir telah terjadi apa-apa terhadap Katyani, Sarmo berharap semoga mereka percaya kalau Katyani kabur bersama laki-laki lain ke Pulau Kalimantan. Sarmo selanjutnya pergi meninggalkan areal pemakaman tempat dia membunuh Katyani. Saat melewati sebuah jembatan, dia buang tas dan HP milik wanita itu ke sungai, lalu pulang ke rumah dengan mengantongi uang sebesar Rp11.500.000. Sementara itu di Desa Sanan, Kecamatan Girimarto, suami Katyani mulai cemas karena istrinya belum pulang ke rumah seharian setelah pergi meninggalkan rumah di pagi hari untuk menjual motor. Di tengah kebingungan, tiba-tiba pria ini menerima sebuah pesan teks aneh dari istrinya, yang berkata bahwa dia pergi ke Kalimantan Timur bersama seorang pria. Suami Katyani berusaha menghubungi wanita itu, tapi rupanya nomor HP Katyani sudah tidak aktif lagi. Suami Katyani tidak percaya kalau istrinya selingkuh dan meninggalkannya serta anak-anak. Selama ini, mereka tidak pernah bertengkar hebat dan tidak ada tanda-tanda kalau istrinya memiliki pria idaman lain. Ditambah lagi, hari itu Katyani memegang uang hasil penjualan motor, jadi mungkin saja Katyani telah dirampok oleh seseorang. Keesokan harinya, suami Katyani mendatangi kantor polisi Wonogiri dan melaporkan istrinya hilang. Pencarian terhadap Katyani pun dimulai, di mana polisi menyebarkan informasi bahwa Katyani terakhir kali terlihat mengenakan baju berwarna merah, celana jeans panjang dan memakai jilbab. Namun, setelah berbulan-bulan, upaya pencarian terhadap Katyani tidak membuahkan hasil apa-apa. Polisi bahkan mulai curiga bahwa sebenarnya, wanita itu memang kabur bersama kekasih gelapnya ke Kalimantan Timur, meninggalkan suami dan anak-anaknya. Sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Mei tahun 2020, seorang warga Kelurahan Giri Harjo, Kecamatan Pupelem, menemukan kerangka tulang manusia di dasar jurang tak jauh dari areal pemakaman. Saat polisi dihubungi dan mendatangi lokasi penemuan, mereka mendapati tulang belulang tersebut masih dibalut dengan baju berwarna merah dan celana jeans panjang. Hal ini membuat polisi teringat dengan kasus wanita bernama Katyani yang dilaporkan hilang 3 bulan lalu. Pihak keluarga segera dihubungi untuk menjalani tes DNA, dan hasil tes DNA mengkonfirmasi ketakutan terbesar keluarga Katyani. Tulang belulang yang ditemukan ternyata benar adalah sisa-sisa dari jasad Katyani. Perkembangan terbaru ini membuat suami Katyani sangat terpukul. Wanita yang selama ini dia kira telah pergi bersama laki-laki lain, ternyata telah dibunuh seseorang. Akan tetapi walaupun Katyani sudah ditemukan, polisi Wonogiri menemui jalan buntu dalam investigasi mereka, karena tidak ada petunjuk penting yang berhasil mereka temukan, dan tidak ada saksi yang melihat siapa orang terakhir yang bersama Katyani sebelum dia meninggal. Hubungan Katyani dengan Sarmo saat itu masih tergolong baru, mereka baru kenal sekitar 2 minggu dan mereka sangat merahasiakan hubungan tersebut. Di saat keluarga Katyani berduka, di desa lain, Sarmo memantau update kasus hilangnya Katyani, dan dia merasa lega karena tidak ada satupun orang yang tahu tentang kejahatannya. Setelah lolos dari kejahatan pertamanya, Sarmo melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Pada tahun 2021, dia kenal dengan seorang pengusaha kayu bernama Agung Santoso, warga desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Klaten. Singkat cerita, Sarmo dan Agung sepakat untuk melakukan kerjasama bisnis kayu yang nantinya akan dijual menjadi bahan baku pembuatan mebel. Dalam kerjasama ini, Agung berperan sebagai pemodal, sementara Sarmo menyediakan tempat produksi sekaligus menjadi orang yang bertanggung jawab dalam urusan operasional, dan nantinya keuntungan usaha tersebut mereka sepakati akan dibagi 2. Tidak disebutkan berapa nilai investasi awal yang dikucurkan oleh Agung, tapi diperkirakan sebesar 500 juta rupiah. Di awal-awal setelah kerjasama dimulai, Sarmo rutin mengirim uang bagi hasil, sebesar 1,5 juta setiap minggu, yang sebenarnya tidak sebanding dengan total investasi Agung. Namun pria 47 tahun itu tetap bersikap optimis, berpikir kalau ini baru awal-awal saja, lambat laun bisnis mereka akan semakin berkembang dan hasilnya juga akan semakin besar. Namun setelah berjalan selama 4 bulan, Sarmo mulai melakukan kecurangan dan memanipulasi laporan usaha. Boro-boro membagi keuntungan, Sarmo malah berkata bahwa bisnis mereka sepi dan butuh tambahan modal. Istri Agung sudah berkali-kali memperingatkan suaminya untuk berhati-hati dan tidak percaya begitu saja kepada Sarmo, karena mereka belum lama mengenal Sarmo.
Sejak awal bertemu dengan Sarmo, istri Agung sudah mendapatkan kesan yang tidak baik, apalagi melihat fisik Sarmo yang tinggi besar tatoan, mulutnya manis dan janji-janji bisnisnya tidak realistis. Saat itu Agung tidak mengindahkan peringatan istrinya. Kini setelah 4 bulan, tahu-tahu Sarmo berkata bahwa bisnis mereka nyaris bangkrut dan butuh tambahan modal. Di lain pihak, Sarmo sadar kalau Agung rekan bisnisnya sudah mulai menaruh curiga, jadi dia segera mengubah strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari Agung lagi. Sarmo mengajak Agung datang ke desanya, bertemu dengan anggota keluarga yang lain dan membuat kesan bahwa dia menganggap Agung tidak hanya sekedar rekan bisnis, melainkan sudah seperti keluarga. Sarmo bercerita bahwa kakeknya adalah tuan tanah dari zaman dulu, bahkan dia berjanji akan memberi 3 petak tanah di Wonogiri untuk Agung. Perlahan-lahan, Agung mulai menaruh kepercayaan lagi kepada Sarmo, yang dia anggap sudah seperti saudara sendiri. Selain bercerita kalau kakeknya punya banyak tanah, Sarmo juga mengaku bahwa kakeknya adalah seorang dukun sakti. Sarmo berkata kepada Agung supaya mereka meminta bantuan kepada kakeknya agar bisnis mereka berjalan lancar. Agung yang dulunya skeptis dengan hal-hal mistis, kini percaya bahwa dalam dunia bisnis, bantuan-bantuan mistis memang diperlukan. Setiba di rumah, Agung menceritakan semua info yang dia dapatkan dari Sarmo, rekan bisnisnya. Istri Agung kembali menasihatinya bahwa semua hal itu adalah omong kosong. Kalau Sarmo berasal dari keluarga kaya dan punya banyak tanah, apa mungkin dia butuh investor untuk membuka usaha? Lalu kalau kakeknya memang dukun sakti yang bisa membantu usaha mereka, mengapa sekarang Sarmo malah mengklaim kalau usaha mereka nyaris bangkrut dan butuh tambahan modal? Istri Agung kembali mengingatkan suaminya agar berhati-hati dengan si Sarmo ini. Akan tetapi, Agung yang sudah dicuci otaknya oleh Sarmo, kembali mengabaikan nasihat istrinya. Di hari-hari berikutnya, istri Agung semakin dibuat khawatir melihat interaksi antara suaminya dan Sarmo. Bukannya menarik diri dan mempertanyakan tanggung jawab Sarmo atas kesepakatan bisnis mereka, Agung malah semakin akrab dan menuruti semua permintaan Sarmo. Begitupun saat Sarmo meminta tambahan modal berkali-kali, Agung menurut dan memberi uang yang Sarmo inginkan. Hari ini dia transfer 15 juta, besoknya 20 juta, dan seterusnya, hingga total nilai investasi Agung untuk bisnisnya bersama Sarmo mencapai 800 juta rupiah. 3 bulan kemudian, Sarmo masih belum memberikan uang bagi hasil usaha kepada Agung, masih dengan alasan yang sama bahwa bisnis mereka sepi. Menurut Sarmo, jangankan membagi keuntungan, untuk dirinya sendiri pun tidak ada. Di titik inilah Agung mulai sadar kalau selama ini dia sudah ditipu oleh Sarmo. Akhirnya Agung memberikan ultimatum, dia ingin agar uangnya sebanyak 800 juta dikembalikan, atau kalau tidak, Agung akan mengambil alih bisnis tersebut dan mengelolanya sendiri. Ancaman Agung membuat Sarmo ketar-ketir, karena sejatinya, dia tidak punya andil apa-apa dalam kerjasama ini. Tanah yang menjadi tempat usaha mereka sejatinya adalah tanah milik orang lain yang disewa oleh Sarmo. Jadi kalau Agung mengambil kendali usaha tersebut, praktis Sarmo sudah tidak punya apa-apa lagi. Disinilah Sarmo mulai memikirkan rencana untuk menghabisi Agung, sehingga dia bisa menguasai bisnis pengolahan kayu itu menjadi miliknya sendiri. Sebelum melancarkan aksinya, terlebih dahulu, Sarmo membeli bubuk potasium sianida secara online. Sekitar minggu ketiga di bulan November tahun 2021, Sarmo mengundang Agung datang ke rumahnya untuk membicarakan situasi terkait kerjasama mereka. Pertemuan di hari itu berlangsung damai penuh kekeluargaan. Di sela-sela obrolan, Agung bercerita bahwa ada seorang teman di Jogja yang meminjam uang sebanyak 150 juta rupiah, tapi rupanya orang itu selalu molor dari janji dan sulit untuk ditagih. Melihat ada kesempatan untuk menumbuhkan kepercayaan Agung lagi, Sarmo memberi saran agar Agung meminta bantuan kepada kakeknya saja. Sarmo yakin dengan bantuan kakeknya yang adalah dukun sakti, uang 150 juta itu bisa segera Agung dapatkan kembali. Rupanya Agung lagi-lagi termakan dengan tipu muslihat Sarmo. Dengan cepat dia percaya dan setuju untuk meminta bantuan kakek Sarmo. Selanjutnya, Agung nurut-nurut saja memberikan uang sebesar 1,5 juta kepada Sarmo, yang diklaim sebagai biaya untuk membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan dalam ritual kakeknya nanti, semacam kemenyan, ayam hitam, kopi, dan lain sebagainya. Kepada Agung, Sarmo berkata bahwa dia akan menghubunginya kalau segala sesuatunya sudah dipersiapkan.
Setelah Agung pulang, Sarmo memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menggali sebuah lubang besar di belakang pabrik kayu, dan tentunya si pekerja ini sama sekali tidak tahu bahwa lubang tersebut dimaksudkan untuk menjadi kuburan Agung Santoso. Keesokan harinya di tanggal 24 November tahun 2021, setelah menerima info dari Sarmo, Agung meninggalkan rumah dan pamitan dengan anaknya. Saat itu istri Agung sedang tidak berada di rumah. Kepada anaknya, Agung berkata bahwa dia akan berangkat ke Jogja untuk menagih hutang kepada seseorang. Agung selanjutnya mengendarai motor menuju pabrik kayu menemui Sarmo, di mana Sarmo kemudian berkata bahwa mereka akan melakukan ritual di sebuah gubuk yang berada di ladang jahe tak jauh dari pabrik kayu. Dua pria ini lalu berjalan menuju gubuk yang dimaksud. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Agung mengikuti langkah demi langkah Sarmo, hingga kira-kira 10 menit kemudian mereka tiba di gubuk yang dituju. Setelah berjalan cukup jauh, Sarmo merasa lelah dan kehausan. Pria ini lalu mengeluarkan 2 botol air minum mineral, yang satu dia sodorkan kepada Agung, sementara yang satunya lagi Sarmo minum sendiri. Sekali lagi tanpa sedikit pun menaruh curiga, Agung membuka tutup botol air mineral itu dan meminum isinya, namun tiba-tiba dia berhenti minum saat sadar kalau air mineral ini memiliki rasa yang aneh. Tentunya air mineral itu memiliki rasa yang aneh, karena sebelumnya, Sarmo sudah memasukkan bubuk potasium sianida ke dalam botol minuman untuk Agung. Dengan cepat tubuh Agung mengalami reaksi dari racun tersebut, di mana Agung selanjutnya merasakan pusing yang sangat hebat, sesak nafas, hingga akhirnya kejang-kejang. Selama beberapa menit, Sarmo berdiri tenang menyaksikan korbannya perlahan-lahan kehilangan nyawa. Setelah memastikan rekan bisnisnya itu sudah benar-benar tewas, Sarmo memeriksa kantong celana Agung, mengambil HP dan kunci motor milik pria itu. Sarmo lalu membopong tubuh Agung di pundaknya, membawa jasad pria 47 tahun itu kembali ke pabrik kayu dan menguburkannya ke lubang yang sudah disiapkan sebelumnya di belakang pabrik. Selesai menguburkan jasad korbannya, Sarmo mengikir nomor rangka dan nomor mesin motor milik Agung, sehingga kendaraan itu pun berubah menjadi motor bodong yang tidak dapat diidentifikasi. Langkah selanjutnya, Sarmo menggunakan modus yang sama seperti yang dia lakukan pada kejahatan pertamanya tahun lalu, menggunakan HP Agung. Sarmo berpura-pura menjadi pria itu dan mengirim pesan WA kepada putra Agung, meminta anaknya untuk menjemputnya di suatu tempat di daerah Klaten. Tanpa berpikir macam-macam dan karena mengira pesan itu dari ayahnya, putra Agung langsung berangkat ke lokasi yang disebutkan. Tapi sesampainya di sana, pemuda ini tidak menemukan ayahnya. Dia pun terus-menerus menelpon serta mengirim pesan teks ke nomor HP sang ayah, tapi tidak ada respon sama sekali. Hingga kemudian, dia kembali menerima pesan teks WA dari sang ayah yang minta untuk dijemput di Stadion Jombor Sukoharjo. Putra Agung segera berangkat ke stadion itu, namun lagi-lagi sama seperti sebelumnya, dia tidak menemukan keberadaan sang ayah, dan nomor HP ayahnya juga sudah tidak aktif lagi. Kembali ke rumah, pemuda ini menyampaikan apa yang terjadi kepada sang ibu yang tak lain adalah istri Agung Santoso. Wanita ini sudah memiliki firasat yang buruk dan curiga kalau pesan teks itu tidak dikirim oleh suaminya. Agung yang dia tahu hampir tidak pernah menggunakan pesan WA untuk berkomunikasi, alih-alih mengetik pesan teks, Agung biasanya langsung menelpon, apalagi kalau itu adalah urusan yang penting. Keberangkatan Agung yang tiba-tiba ke Jogja juga menimbulkan tanda tanya, karena menurut istri Agung, orang yang berhutang sudah sepakat untuk membayar hutang pada hari Jumat di tanggal 26, sementara Agung meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 24. Keesokan harinya, istri dan salah satu adik Agung pergi ke pabrik kayu untuk mencari pria itu, di mana mereka menemukan sarung tangan Agung tergeletak di sana. Lalu ada juga motor berwarna hitam yang mirip dengan motor milik Agung. Namun anehnya, motor itu tidak memiliki nomor rangka atau nomor mesin, jadi tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah motor milik Agung. Sarmo sendiri memberikan penjelasan bahwa Agung memang datang ke pabrik kayu 2 hari yang lalu, itulah mengapa sarung tangannya ketinggalan di sana, tapi setelah itu dia pergi dan Sarmo mengaku tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dengan Agung. Namun apapun penjelasan Sarmo, pihak keluarga Agung sudah terlanjur mencurigai pria ini. Mereka lalu mendatangi kantor polisi dan membuat laporan orang hilang. Tak lupa mereka menyampaikan kecurigaan terhadap Sarmo rekan bisnis Agung. Mereka juga menyampaikan informasi bahwa Sarmo memiliki sangkut paut hutang sebesar 800 juta kepada Agung.
Polisi lalu memanggil Sarmo untuk datang ke kantor polisi dan memberikan keterangan. Dan sama seperti sebelumnya, Sarmo menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Agung pada hari Selasa di tanggal 23 November, setelah itu dia tidak bertemu atau berkomunikasi lagi dengan Agung Santoso. Karena saat itu tidak ditemukan bukti keterlibatan Sarmo dalam kasus hilangnya Agung, pria itu pun dibebaskan. Setelah 2 kali melakukan pembunuhan dan berhasil lolos dari konsekuensi hukum, Sarmo mulai berpikir kalau dia adalah orang yang sakti dan kebal hukum, hingga di masa mendatang, dia menyelesaikan semua masalahnya dengan melakukan pembunuhan. Setelah kematian Agung, pihak keluarga dan polisi masih terus melakukan pencarian terhadap pria itu, sementara Sarmo kini menjadi pemilik tunggal atas bisnis yang dimodali oleh Agung. Di hari-hari berikutnya, Sarmo melanjutkan operasional usahanya. Namun beberapa bulan kemudian, masalah baru pun muncul. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lahan dan bangunan tempat pabrik atau usaha penggergajian kayu milik Sarmo, sejatinya adalah milik orang lain yang bernama Sudimo, warga desa yang sama dengan Sarmo. Nasib naas Sudimo berawal pada pertengahan bulan Februari tahun 2022, di mana Sudimo berkata kepada Sarmo, bahwa dia tidak akan memperpanjang sewa atas tanah dan bangunan pabrik kayu. Dia berencana akan menjual tanah tersebut karena ada kebutuhan yang mendesak. Di hadapan Sudimo, Sarmo berkata bahwa dia maklum dan akan segera mencari tempat baru. Namun sejatinya di dalam hati, Sarmo marah karena merasa Sudimo mengusirnya, dan Sarmo mulai menyusun rencana pembunuhan berikutnya. Pada tanggal 27 Februari tahun 2022, Sarmo menghubungi Sudimo dan minta ditemani untuk mengantar pesanan kayu ke suatu desa masih di Kabupaten Wonogiri. Tanpa berpikir macam-macam, Sudimo setuju untuk menemani Sarmo. Keduanya lalu berangkat menggunakan truk pickup milik Sarmo dengan muatan kayu di belakang. Di tengah perjalanan, Sarmo menawarkan sebotol air mineral untuk Sudimo, yang tentunya air minum itu sebelumnya sudah dicampur dengan bubuk racun potasium sianida. Tanpa menyadari bahaya yang mengancam, Sudimo meminum air mineral itu dan sama sekali tidak merasakan hal yang aneh. Namun sekitar 15 menit kemudian, efek racun mulai bereaksi di tubuh Sudimo, hingga membuat pria itu mengalami kesulitan bernafas dan kejang-kejang hebat, sementara Sarmo dengan tenang duduk di sampingnya, dengan sabar menunggu menit demi menit, hingga Sudimo benar-benar berhenti bernafas tak bergerak lagi. Sarmo lalu membawa tubuh Sudimo ke gubuk yang berada di kebun milik pria itu sendiri yang lokasinya tak jauh dari pabrik kayu. Sarmo lalu mengambil HP Sudimo dan mengirim pesan kepada keluarga korban, berkata bahwa malam itu dia akan menginap di kebun. Setelah itu, Sarmo meletakkan sebuah botol pestisida kosong di samping jasad Sudimo, membuat keadaan seolah-olah Sudimo dengan sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya setelah Sudimo tak kunjung pulang ke rumah, keluarganya mendatangi gubuk di kebun dan mendapati Sudimo sudah meninggal dengan botol pestisida kosong di sampingnya. Kematian Sudimo membuat keluarganya bingung, karena pria itu sebelumnya tidak menunjukkan gejala atau sikap yang aneh. Sudimo juga tidak sedang memiliki masalah yang pelik, jadi pihak keluarga tidak bisa menentukan apa alasan sebenarnya di balik keputusan ekstrim yang diambil oleh Sudimo. Sementara itu di lain tempat, Sarmo tersenyum puas karena pihak keluarga Sudimo percaya kalau pria itu melakukan bundir, dan kematian Sudimo tidak diinvestigasi sama sekali oleh polisi. Selain itu, Sarmo juga sudah membuat surat pernyataan palsu yang ditanda tangani oleh Sudimo, di mana di dalam surat itu, Sudimo menyatakan bahwa dia menyerahkan kepemilikan lahan dan bangunan pabrik kayu kepada Sarmo. Tiga kali melakukan pembunuhan, 3 korban berjatuhan, dan 3 kali pula Sarmo lolos dari hukum. Dari korban pertama, Katiani, Sarmo mendapatkan uang sebanyak Rp11.500.000. Dari korban kedua, Agung Santoso, Sarmo lolos dari kewajiban mengembalikan uang Agung sebesar Rp800 juta, sekaligus berhasil menguasai bisnis penggergajian kayu menjadi miliknya sendiri. Dan dari Sudimo korban ketiga, Sarmo berhasil menguasai lahan dan bangunan milik pria itu. Sepanjang tahun 2022, Sarmo melanjutkan operasional usaha penggergajian kayu miliknya, namun mungkin karena situasi ekonomi yang sedang lesu, atau mungkin karena Sarmo bukan pengusaha yang baik, bisnisnya terus mengalami penurunan hingga membuat pria ini mengalami kesulitan keuangan.
Pada bulan Februari tahun 2023, Sarmo menggadaikan truk pikapnya kepada seorang pria bernama Sunaryo warga Kecamatan Jatipurno. Sarmo menerima uang gadai sebesar 48 juta rupiah dan berjanji akan menebus mobilnya dalam waktu 2 bulan. Pada bulan April tahun 2023, pinjaman Sarmo jatuh tempo tapi dia masih belum memiliki uang untuk menebus mobilnya. Sementara itu Sunaryo bersikeras agar Sarmo segera melunasi pinjamannya dan tidak bersedia memberikan perpanjangan tempo. Setelah beberapa kali mengulur waktu dan berjanji akan membayar hutangnya tarsok-tarsok, Sarmo kehabisan alasan dan merasa terpojok. Hingga terlintas di pikirannya untuk mengambil langkah yang sama seperti sebelum-sebelumnya, apapun masalahnya, potasium sianida solusinya. Pada tanggal 27 April tahun 2023, Sunaryo berpamitan dengan istrinya dan berkata bahwa dia akan pergi ke desa Semagar untuk menyerahkan mobil Sarmo sekaligus menerima pembayaran hutang. Sunaryo mengendarai mobil pikap milik Sarmo sendirian dan tiba di rumah Sarmo sekitar jam 8 malam. Sarmo lalu mengajak Sunaryo untuk makan di sebuah warung dan berkata bahwa dia akan menyerahkan uang milik Sunaryo di sana. Dua pria ini pun pergi ke warung makan, namun saat Sunaryo lengah, Sarmo menaburkan bubuk potasium ke dalam teh milik Sunaryo. Tanpa sadar ada bahaya yang mengancam nyawanya, Sunaryo meminum teh tersebut hingga habis. Beberapa menit kemudian, racun mulai bekerja dan Sunaryo mulai merasa pusing. Sarmo berpura-pura khawatir menyarankan Sunaryo agar beristirahat di bak mobil saja. Setelah membayar makanan, Sarmo berkata kepada Sunaryo bahwa dia akan mengantar Sunaryo pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, melalui kaca spion, Sarmo memperhatikan Sunaryo yang mulai sekarat di dalam bak mobil. Tiba di pabrik kayu, Sunaryo sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Sarmo lalu menggali lubang dangkal di bawah bale-bale tempat dia biasa beristirahat. Tubuh Sunaryo dimasukkan ke lubang itu. Kemudian Sarmo menyiramkan solar ke tubuh Sunaryo supaya tidak menimbulkan bau busuk. Sarmo lalu menutup lubang tersebut dan meletakkan kembali bale-bale di atas kuburan Sunaryo. Menggunakan modus yang sama seperti aksinya yang dulu-dulu, Sarmo yang sebelumnya sudah mengamankan HP Sunaryo, menerima pesan dari istri Sunaryo yang menanyakan keberadaannya dan bertanya kenapa pria itu belum pulang. Sarmo berpura-pura menjadi Sunaryo, membalas pesan tersebut dan berkata kalau dia pergi ke Karanganyar karena ada urusan. Awalnya istri Sunaryo percaya-percaya saja, namun tak lama kemudian, wanita ini kembali menerima pesan teks dari nomor HP suaminya, yang meminta agar ditransfer uang sebesar 4 juta rupiah. Istri Sunaryo mulai curiga, karena sebelumnya sang suami tidak pernah meminta uang lewat pesan teks, apalagi secara mendadak di tengah malam seperti ini. Merasa ada yang tidak beres, istri Sunaryo ditemani saudaranya, mendatangi pabrik kayu milik Sarmo karena tadi suaminya pamitan dan berkata akan ke tempat Sarmo. Namun saat bertemu dengan Sarmo, pria itu berkata bahwa tadi Sunaryo memang datang ke sini. Dia membayar pinjaman kepada Sunaryo dan pria itu mengembalikan mobilnya. Setelahnya, Sunaryo minta diantar ke terminal bis, tapi Sarmo mengaku tidak tahu Sunaryo mau pergi kemana. Keluarga Sunaryo percaya dengan penjelasan Sarmo, apalagi ada pesan teks dari Sunaryo yang mengatakan bahwa dia pergi ke Karanganyar, yang kurang lebih sesuai dengan penjelasan Sarmo. Namun ditunggu hingga 24 jam, Sunaryo tak kunjung pulang dan masih belum memberi kabar. Akhirnya pihak keluarga mendatangi kantor polisi dan membuat laporan orang hilang. Saat Sarmo mengetahui bahwa keluarga Sunaryo melapor ke polisi, dia segera menggali kuburan Sunaryo dan mengeluarkan jasad pria itu, tapi dia bingung mau memindahkan jasad Sunaryo kemana. Sarmo lalu membawa jasad Sunaryo ke belakang pabrik kayu, membakarnya dengan bahan bekas dan potongan-potongan kayu. Setelah jasad Sunaryo menjadi abu, Sarmo menumbuk dan menghaluskan tulang belulang Sunaryo, lalu dia sebar abu-abu tersebut ke area di belakang pabrik kayu. Setelah membereskan jasad Sunaryo, Sarmo beralih ke HP pria itu dan segera membuat rencana baru. Dia kembali mengirim pesan kepada istri Sunaryo, berpura-pura menjadi penculik Sunaryo dan meminta uang tebusan sebesar 40 juta rupiah. Sarmo juga mengancam akan membunuh Sunaryo kalau mereka berani melapor ke polisi. Istri Sunaryo menyiapkan uang 40 juta yang diminta oleh si penculik, tapi sebelum itu dia ingin melakukan video call untuk memastikan kondisi suaminya. Sarmo beralasan bahwa dia dan Sunaryo tidak berada di tempat yang sama,
jadi dia tidak bisa melakukan video call. Karena si penculik tidak bisa membuktikan bahwa Sunario masih hidup, istri Sunario akhirnya memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi lalu melacak sinyal HP Sunario yang dipakai oleh si penculik, namun ternyata, lokasi sinyal HP itu terdeteksi berada di Karanganyar. Polisi selanjutnya mencari keberadaan Sunario atau si penculik sesuai dengan pelacakan sinyal HP, tapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Hari demi hari dan bulan demi bulan pun berlalu, tidak ada perkembangan terbaru dalam kasus hilangnya Sunario. Kasus ini pun mereda dan sekali lagi, Sarmo lolos dari kejahatannya. Hingga kurang lebih setengah tahun kemudian, si pembunuh berantai ini secara sembrono melakukan kejahatan kecil yang mengungkap semua perbuatan kejinya. Di penghujung tahun 2023, Sarmo kembali mengalami kesulitan keuangan dan usaha pabrik kayunya sudah benar-benar bangkrut. Pada tanggal 13 November tahun 2023, Sarmo beraksi melakukan pencurian di sebuah tempat penggergajian kayu milik kenalannya di Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo. Di tempat itu, Sarmo menggasak 2 buah handphone dan 1 gergaji listrik. Tidak dirinci bagaimana proses investigasi atas kasus pencurian ini, tapi pada tanggal 4 Desember tahun 2023, polisi Wonogiri meringkus Sarmo dan menetapkannya sebagai tersangka. Dalam proses interogasi, polisi menyadari bahwa nama Sarmo pernah dikaitkan dengan kasus hilangnya Agung Santoso dan Sunario, jadi polisi terus melakukan interogasi intensif untuk menggali kemungkinan keterlibatan Sarmo atas kasus hilangnya 2 orang itu. Sarmo yang tidak sanggup menahan tekanan dari polisi, akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh Agung Santoso dan Sunario. Lebih mengejutkan lagi, Sarmo lalu mengungkap bahwa dia juga membunuh 2 orang lain, yaitu Katiani dan Sudimo. Kasus hilangnya Agung Santoso dan Sunario kini berhasil terungkap, dan misteri kematian Katiani serta Sudimo juga mendapatkan jawaban, bahwa semua tragedi tersebut dilakukan oleh Sarmo. Setelah Sarmo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan berencana terhadap 4 korban, tiba-tiba media sosial dihebohkan dengan berita miring yang mengatakan bahwa Sarmo adalah dukun pengganda uang, dan 4 orang yang menjadi korbannya adalah tumbal ritual sesat Sarmo. Kepolisian Wonogiri segera meluruskan berita tersebut dan membuat pernyataan bahwa Sarmo bukanlah dukun pengganda uang, melainkan Power Ranger Pink yang memiliki usaha penggergajian kayu. Berkas kasus kejahatan Sarmo baru diserahkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri pada awal tahun 2025, di mana pada tanggal 23 Januari yang lalu, Sarmo menjalani sidang pertamanya. Kalau hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka Sarmo akan menghadapi resiko vonis hukuman mati. Untuk sekarang kasusnya baru sampai di sini, nanti kalau sudah ada update terkait vonis hukuman Sarmo, akan saya sampaikan di postingan komunitas. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Kisah ini saya susun berdasarkan beberapa publikasi yang ada di internet, jadi kalau ada kekeliruan dalam hal nama, tempat, dan detail lainnya, dengan senang hati saya menerima untuk dikoreksi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.